Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir dalam acara diseminasi 7 jurus guru BK hebat. Jadi di sini kita akan menjadi pendekar yang menguasai 7 jurus sekaligus. Pendekar di rimba persilatan pendidikan. Kalau kita mampu menguasai 7 jurus ini, maka kita akan menjadi pendekar di rimba persilatan pendidikan. Sekaligus bisa mengaplikasikannya dengan baik kepada anak-anak didik kita. Baik, langsung saja sebelum ke materi 7 jurus, kita mempelajari dulu latar belakang dideseminasikan 7 jurus ini oleh Menteri Pendidikan Profesor Dr. Abdul Mukti. Jadi kenapa kok 7 jurus tersebut dideseminasikan? Ini latar belakangnya. Jadi zaman yang semakin berkembang, di mana teknologi semakin dinamis sehingga membuat perubahan sosial begitu cepat. Generasi muda, terutama anak-anak didik kita, menghadapi tekanan yang tidak ringan. Dan di sini sebagai guru kita memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan mereka tumbuh dengan cerdas secara akademik dan juga sehat secara mental dan emosional serta berkarakter kuat. Jadi dengan tantangan yang begitu kompleks, kita tidak hanya dituntut untuk mengajar saja, dituntut secara akademik saja, tapi kita juga membekali murid dengan keterampilan hidup yang esensial, bagaimana agar aspek mental anak didik kita sejahtera, bukan hanya sejahtera secara materi yang diberikan oleh orang tua, tapi guru di sekolah harus menjamin aspek kesejahteraan mental dan juga pengembangan diri. Nah, sayangnya guru BK itu jumlahnya tidak sepadan dengan jumlah keseluruhan murid. Misalnya di sekolah ada ratusan murid, tapi guru BK itu misalnya cuma 1. Jadi mereka kewalahan untuk menghadapi murid yang sangat banyak. Jadi diharapkan semua guru mampu memiliki jurus guru BK yang berjumlah 7 itu, sehingga tugas guru BK tidak ditanggung sendiri, tapi semua guru juga menguasai. Nah, nanti kalau guru-guru sudah menguasai 7 jurus guru BK hebat tersebut, nanti diajarkan kepada anak-anak, tujuannya agar mereka menjadi generasi yang hebat, menjadi generasi yang sejahtera secara moral ya. Artinya mereka itu menghadapi masalah itu dengan santai, nggak stres gitu. Dengan masalah yang ada dalam kehidupan mereka itu mereka mampu menghadapi dengan baik, tidak sampai depresi, tidak sampai stres. Dan itu yang harus dilakukan oleh guru kita sebagai guru. Bisa dipahami ya latar belakangnya ini. Baik, kalau sudah kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu kenali potensi. Yang dimaksud dengan kenali potensi di sini, guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi mereka. Jadi setiap anak itu pasti memiliki potensi, minat dan bakat masing-masing. Antara satu anak dengan yang lain itu tidak sama. Nah, bagaimana cara seorang guru mengeksplorasi potensi minat bakat mereka, yaitu melakukan asesmen minat dan bakat dengan cara yang valid, dengan asesmen yang valid. Nah, ini ada beberapa contoh alat asesmen yang valid itu, yaitu yang pertama tes minat dan bakat. Jadi ini belajar untuk mengetahui minat dan bakat siswa dalam berbagai bidang, entah itu bidang seni, apakah bidang olahraga atau bidang sains. Kemudian bisa memakai inventory minat. Ya, ini digunakan untuk mengidentifikasi minat siswa dalam berbagai bidang, hobinya apa, atau kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti atau pekerjaan mereka yang diinginkan nanti setelah lulus. Kemudian bisa menggunakan tes kemampuan. Ini misalnya kemampuan di bidang matematika,
bahasa atau logika, kemudian tes observasi. Ini dilakukan dulu untuk mengidentifikasi perilaku dan kemampuan siswa dalam situasi yang berbeda. Kemudian bisa juga menggunakan tes wawancara. Ini untuk mengetahui minat, bakat, dan juga potensi mereka. Jadi hampir sama dengan ini yang pertama ya, tapi kalau di sini kan pakai asesmen wawancara. Jadi bisa face to face dengan anak-anak. Kemudian yang keenam bisa memakai kuesioner. Kemudian yang ketujuh bisa menggunakan portofolio. Jadi mana bagi bapak ibu guru yang paling mudah, paling aplikatif untuk dilaksanakan, ini bisa dipilih untuk mengetahui atau mengeksplorasi potensi minat bakat dari peserta didik kita. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, bapak ibu guru pasti sudah tahu, saya hanya mengingatkan ini mengenai 3 gaya belajar anak-anak. Itu ada 3. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Kalau gaya belajar visual, anak lebih tertarik kepada sesuatu yang dilihatnya, seperti gambar, grafik, warna, kemudian tulisan. Mereka ini cenderung membaca dan juga mencatat, atau mereka tertarik kepada hal-hal seperti diagram, mind mapping, video, ilustrasi, atau slide presentasi. Jadi kalau bapak ibu guru sudah melakukan penelitian ya mengenai gaya belajar anak-anak, dan anak-anak itu mereka memiliki gaya belajar visual, bisa digunakan teknik ini. Jadi kita mengajar menggunakan gambar, peta konsep, video, infografik, atau yang dominan warna, gambar, dan juga tulisan. Kemudian bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori, mereka ini lebih paham kalau misalnya informasi yang mereka disampaikan secara lisan. Jadi mereka lebih mudah mendengar. Auditori kan pendengaran ya. Mereka lebih cepat paham jika informasi yang disampaikan itu secara tulisan, bukan gambar, bukan grafik ya. Jadi secara lisan disampaikan oleh guru. Mereka juga senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan oleh guru, dan juga mereka akan mudah mengingat informasi yang didengar. Misalnya lagu, belajar melalui cerita, dan juga percakapan. Nah, seperti yang pembelajaran yang efektif itu kita bisa menggunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, atau lagu yang bermuatan edukasi. Kemudian bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, ini biasanya yang luar biasa. Ya, mereka yang memiliki gaya belajar kinestetik itu yang nggak bisa diam, nggak bisa disuruh antem. Jadi kalau di kelas jalan-jalan ke sana kemari gitu ya, disuruh duduk sulit sekali. Itu berarti anaknya memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, bagaimana menyiasati mereka yang memiliki gaya belajar seperti itu? Nah, ini. Jadi strategi pembelajarannya menggunakan permainan yang sifatnya edukatif. Jadi mereka jangan disuruh duduk diam gitu, tapi kegiatan pembelajarannya bagaimana agar mereka itu bergerak, tapi bergeraknya dalam situasi pembelajaran. Jadi seperti simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Jadi melibatkan aktivitas fisik seperti berdiri, saling menjawab, atau berjalan antar kelompok. Oke. Kemudian selanjutnya jurus yang kedua. Jurus yang kedua adalah mengelola emosi. Jadi maksudnya di sini guru harus tampil membantu siswa mengelola emosi dan stres akademik melalui sebuah pendekatan yang disebut pendekatan sosio-emosional learning. Nah, anak-anak itu merupakan generasi yang masih labil karena masih remaja, terutama anak-anak SMA atau SMK. Jadi kita sebagai guru harus mampu membantu mereka bagaimana mengelola emosi dan stres, entah itu akibat pelajaran atau mungkin akibat masalah-masalah kehidupan lain yang mereka alami. Nah, bagaimana pendekatan
social emotional learning itu. Nah, ini fokusnya pada pengembangan kemampuan sosial dan emosional siswa. Meliputi ini ada 5, yaitu kesadaran diri. Jadi mereka harus mampu mengenali dan memahami emosi diri sendiri, nilai dan juga tujuan diri sendiri. Misalnya tidak semangat untuk sekolah. Nah, kenapa kalau tidak semangat? Padahal sekolah itu tujuannya apa? Jadi masa depan mereka. Ya, misalnya ada yang mau berhenti atau itu tidak ada semangat, tidak ada dorongan atau motivasi dari orang tua. Dan ini kita harus membantu mereka mengelola dan mengenali bagaimana mereka itu harus mengetahui nilai dan juga tujuan hidup mereka sendiri. Yang kedua, pengaturan diri atau self management. Jadi di sini murid harus mampu mengelola dan mengatur emosinya, impuls dan juga perilaku dirinya sendiri. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus mampu mengelola, mengatur. Bagaimana sih dengan semua kegiatan yang terjadi dalam hidup kita itu kita mampu untuk memanage, ya. Jadi memanage bagaimana sih agar tidak stres, bagaimana agar kita itu bisa enjoy menghadapi atau menjalani kehidupan ini, seperti itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, empati. Empati itu adalah kemampuan untuk memahami dan menghargai perasaan dan perspektif orang lain. Jadi di sini kita belajar agar anak-anak tidak egois, jadi tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi juga bisa memahami kondisi orang lain. Kemudian yang keempat adalah komunikasi efektif dan terampil berrelasi. Jadi mereka harus memiliki kemampuan. Jadi kita latih untuk berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Bagaimana komunikasi yang efektif itu seperti apa? Ya, komunikasi yang baik, yang tidak menyinggung, komunikasi yang mampu menjalin relasi dengan orang lain, bekerja sama dan sebagainya, atau membangun hubungan yang positif dengan orang lain itu seperti apa. Kemudian yang kelima adalah pengambilan keputusan. Di sini adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan juga bertanggung jawab. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering diharapkan untuk membuat sebuah keputusan yang tepat. Kita selalu diharapkan pada banyak pilihan. Mana pilihan yang paling baik? Itu yang kita pilih. Jadi kita latih anak-anak didik kita agar mampu memilih atau membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah jurus tumbuhkan resiliensi. Jadi di sini kita sebagai guru harus tampil melatihkan teknik resiliensi kepada siswa untuk membantu mereka menghadapi tantangan dan tekanan. Tantangan dan tekanan yang bisa tugas yang ada di sekolah atau dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi yang dimaksud dengan resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan atau stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Mungkin kalau bahasa anak-anak muda move ya. Jadi bagaimana cara bisa move on menjadi mandiri. Nah, mereka ini kemudian memiliki adaptasi atau cara menyesuaikan diri di berbagai lingkungan yang berbeda, dan mereka bisa tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Jadi tantangan itu bukan untuk melemahkan, tapi membuat kita semakin kuat. Jadi misalnya kalau anak-anak akan menghadapi ujian, ya, harus berhadapan dengan uji dari luar, mungkin anak-anak menjadi stres atau mereka seperti tertekan. Bagaimana kita sebagai guru membantu mereka agar itu tidak menjadikan mereka menjadi stres atau depresi. Ya, jadi bagaimana mereka menjalaninya dengan enjoy, dengan santai, dengan senang hati. Itu tugas kita yang ketiga, resiliensi. Nah, resiliensi ini meliputi beberapa macam, ya. Ada berapa itu? Ada 7. Nah, apa saja itu? Yaitu ini kesadaran diri. Jadi
Tadi ini sudah kita bahas ya di awal mengenai kesadaran itu, yaitu mengenali dan memahami emosi, nilai dan juga tujuan diri sendiri masing-masing orang. Kemudian yang kedua, emotional stability atau stabilitas emosi. Di sini adalah kemampuan untuk mengelola dan mengatur emosi diri sendiri sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh situasi yang sulit. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang menurut kita sulit atau bisa bikin kita stres, bagaimana agar itu kita ajarkan ke anak-anak kita bisa mengelola emosi dengan baik dan mempertahankan emosi yang positif. Jadi jangan menjadikan sesuatu yang kita hadapi sebagai tantangan yang membuat kita mundur, yang membuat kita berhenti. Ya, kalau ada tantangannya itu harus dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah adaptability atau adaptabilitas. Ini adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan yang berubah-ubah. Jadi mungkin kita tidak akan selamanya, terutama anak-anak, menghadapi lingkungan yang sama. Mereka akan terus tumbuh dan berkembang dari ketika mereka situasi sekolah, kemudian dunia kerja, kemudian mereka memasuki dunia pernikahan dan seterusnya. Nah itu kan merupakan situasi yang berubah. Kita bisa memberikan materi pembelajaran kepada mereka bagaimana agar anak-anak itu bisa bersikap adaptif, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah-ubah tersebut. Orang kan kadang kaget ya, kalau tidak mengetahui situasinya, kadang kaget. Misalnya kalau remaja, kemudian mereka menikah belum siap menjadi ibu, anaknya nangis, ikut nangis. Berarti itu namanya kurang adaptif. Jadi kurang bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Nah, anak-anak perlu dimotivasi dan juga belajar hal-hal seperti itu agar bisa mengelola stres dengan baik, agar mereka tidak merasa tertekan atau depresi. Kemudian perspektif positif. Jadi ini merupakan kemampuan untuk melihat situasi dan pengalaman dengan cara yang positif dan optimis. Kalau orang yang optimis dan selalu berpikiran positif, ketika menghadapi sesuatu mereka tidak akan mengeluh. Ya. Kalaupun mengeluh, mereka tetap akan terus berjalan, akan tetap semangat untuk berjalan. Jadi tidak berhenti. Itu namanya perspektif positif. Karena kesulitan itu akan terus kita hadapi selama kita hidup. Kita nggak boleh berhenti. Makanya ketika ada orang bunuh diri, itu mereka tidak memiliki perspektif positif. Mereka melihat sesuatu tidak dengan cara yang positif dan optimis. Nah, kalau orang yang positif dan optimis, mereka tidak akan melakukan bunuh diri. Kemudian yang kelima adalah kasih sayang diri. Ini juga sangat penting. Ya, kasih sayang diri ini maksudnya kemampuan untuk memperlakukan diri sendiri dengan kasih sayang, dengan pengertian, dengan kesabaran. Jadi bukan hanya orang lain yang perlu kita perlakukan sebaik itu. Kita berikan kasih sayang, kita berikan pengertian, kesabaran, tapi kita sendiri juga perlu kita perlakukan seperti itu. Kalau kita sudah memperlakukan diri sendiri seperti itu, baru kita memperlakukan orang lain dengan baik. Jangan istilahnya itu jangan dulu kan orang lain dulu. Kalau kita sendiri belum bisa, gitu ya. Jadi utamakan diri kita sendiri. Kita rumah awak diri kita dulu. Lalu setelah itu kita akan maksimal untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Kemudian yang keenam adalah pemecahan masalah yang efektif. Jadi hidup itu adalah masalah. Ya. Jadi masalah tidak akan bisa hilang selama kita hidup. Dan bagaimana caranya kita secara bijak mengenali akar masalah, mencari solusi atau membuat keputusan yang tepat. Ini namanya effective problem solving. Yang terakhir adalah growth mindset. Ini adalah pola pikir pertumbuhan, di mana itu adalah kemampuan untuk melihat kemampuan dan potensi diri sendiri sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan oleh peserta didik.
Jadi setiap orang itu punya potensi, bakat, minat, ya. Nah itu bagaimana agar kita terus tumbuh, terus berkembang, menggali dan juga mengembangkan potensi yang kita miliki. Jadi potensi itu kalau nggak biasa ibarat gaman, ibarat senjata. Kalau misalnya dibiarkan saja berkarat, tapi kalau diasah itu akan tajam. Sama dengan ini ya, sama dengan kita harus memiliki pola pikir pertumbuhan agar potensi minat dan bakat kita itu bisa berkembang dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, jaga konsistensi. Nah ini yang susah bagi anak-anak. Makanya kenapa anak-anak ada yang bolos gitu ya, banyak yang bolos itu karena mereka belum memiliki konsistensi. Jadi kita sebagai guru harus mampu mengembangkan pembiasaan karakter positif berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Jadi di sini guru BK dan juga guru biasa yang non BK maksudnya membuat rencana untuk meningkatkan kedisiplinan dengan membuat jadwal belajar yang konsisten. Jadi ada cara bagaimana agar konsistensi itu terbentuk. Ya. Konsistensi itu kan kebiasaan, artinya jadi kebiasaan. Nah, bagaimana? Harus ada petunjuk. Jadi guru memberikan petunjuk kepada anak-anak apa yang harus dilakukan. Misalnya nanti ada contoh ya di sini. Misalnya ini adalah ini lari. Nah ini seperti Pak Ade sebagai guru olahraga. Misalnya anak-anak diajak lari minimal setiap hari 1 kilo. Bukan minimal ya, setiap hari 1 kilo aja. Kalau ini 10 kilo. Misalnya anak-anak di target sehari 10 kilometer, kira-kira mereka bisa konsisten apa enggak? Enggak bisa nih. Karena 10 kilo itu jauh sekali. Dari rumah saya ke sini itu paling cuma 6 kilo. Lalu mereka setiap hari disuruh lari 10 kilo. Ya mungkin awal-awal mereka 1 hari, 2 hari, ya itu mereka mampu sesuai target. Tapi semakin lama mereka akan semangatnya turun, akhirnya sampai di titik nol. Berarti mereka tidak konsisten. Nah, bagaimana agar mereka konsisten? Ya, targetnya jangan terlalu banyak. Yaitu misalnya buat saja mereka sehari jalan atau lari sejauh 1 kilometer. Nah, nanti hasilnya bisa terpantau. Bahkan mereka bisa jadi setiap hari itu melampaui 1 kilo. Nah, di sini maksudnya menjaga konsistensi itu. Jadi kita jangan terlalu muluk, jangan terlalu menuntut anak-anak untuk melebihi target, ya. Tapi yang penting mereka bisa menjaga konsistensi itu. Jadi tiap hari. Nah, belajar pun juga demikian. Jangan ditarget satu buku harus selesai 1 hari misalnya tidak. Jadi minimal 1 halaman. Lama-lama mereka akan paham. Lama-lama 1 buku akan selesai. Nah itu jadi yang awalnya dari petunjuk, nah mereka akan memiliki gairah atau keinginan. Jadi bagaimana mereka dengan kebiasaan itu akan merasa tertarik dengan membaca. Oh ya, membaca sedikit cukup singkat, tapi saya bisa paham ini. Tertarik. Kemudian yang ketiga, nah kalau rajin belajar kan ada rewardnya, ada ganjarannya. Misalnya nanti bisa jadi juara kelas. Kalau juara kelas nanti dapat hadiah misalnya. Ini reward. Kemudian yang keempat adalah respon atau tindakan atau buat kebiasaan itu mudah dilakukan. Jadi tindakannya bagaimana agar kebiasaan mereka itu tidak mengganggu, itu sesuatu yang menyenangkan itu maksudnya. Baik, kemudian ini istilahnya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Jadi kalau sesuatu kita kerjakan secara konsisten, tapi kalau tiap hari meskipun sedikit lama-lama
seperti kata bijak yang disampaikan oleh M. Alexander, yaitu orang tidak menentukan masa depan mereka, tapi mereka yang menentukan kebiasaan mereka, dan dari kebiasaan itu yang menentukan masa depan. Jadi masa depan anak-anak itu ditentukan mulai dari sekarang, dari kebiasaan positif yang mereka lakukan. Kemudian jurus yang kelima yaitu jalin koneksi. Jadi di sini guru mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi yang empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososial. Jadi bagaimana guru membangun hubungan yang positif dengan siswa? Kadang kan ada guru yang diam aja ya, yang penting ngajar terus selesai gitu. Tapi di sini enggak. Jadi di sini bagaimana terjadi hubungan yang positif antara guru dengan siswa? Ada semacam keterikatan emosional gitu ya. Jadi bukan formal saja. Kalau formal ya saja selesai gitu. Tapi bagaimana antara guru dengan anak-anak itu seperti teman. Jadi mereka nggak suka mau sharing, mau cerita tentang kehidupan mereka. Kadang-kadang anak-anak itu tertutup, tidak nyaman karena guru seperti membatasi diri. Antara guru dengan murid itu jauh. Dan bagaimana guru di sini membangun hubungan yang positif dengan siswa. Nah, jalin koneksi ini ada 5 poin, ada 5 tahap. Yang pertama adalah keterampilan membuka percakapan, kemudian keterampilan bertanya, keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, dan terakhir adalah keterampilan menyimpulkan. Nah, keterampilan membuka percakapan ini harus kita tularkan kepada muridnya. Yang pertama ya memang harus dimulai dari guru-guru bagaimana membuka keterampilan percakapan dengan mereka, agar mereka mau terbuka, agar mereka mau ngobrol gitu ya. Baik itu ngobrol secara informal maupun formal. Nah, keterampilan membuka percakapan ini meliputi kemampuan memulai topik. Kita bingung ya mau ngobrol topik apa kira-kira. Jadi mau ngomong, ingin ngobrol dengan orang, ingin ngobrol dengan teman, atau mungkin dengan anak-anak itu memulai topik. Jadi memulai topik ini termasuk keterampilan membuka percakapan atau mengajukan pertanyaan. Jadi kalau dalam situasi pembelajaran di kelas, ini bagaimana melatih anak-anak agar mereka juga memiliki keterampilan untuk bertanya, jangan diam saja gitu. Nah, guru juga harus menguasai diri bagaimana cara mengajukan pertanyaan dan membuat orang lain merasa nyaman ketika berbicara dengan kita. Ini nggak bosan, ya nggak malas gitu. Bagaimana ketika kita ngobrol dengan orang, lawan bicara kita itu merasa tertarik. Jadi obrolan terus dengan kita. Ini terutama dibutuhkan ketika guru dengan anak-anak. Ketika guru mengajak ngobrol anak-anak, bagaimana anak-anak itu merasa nyaman, sehingga mereka komunikasinya lancar. Jadi kadang karena mungkin sungkan dengan guru, mereka nggak bisa flow, nggak bisa istilahnya itu nggak bisa bercerita dengan los, istilahnya nggak bisa los gitu. Nah, ini bagaimana tugas kita sebagai guru melatih mereka dan juga berkomunikasi mereka dengan seperti ini. Yang kedua adalah keterampilan bertanya. Di sini adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan relevan untuk memperoleh informasi dan memahami situasi. Nah, untuk keterampilan bertanya ini ada pertanyaan terbuka dan ada pertanyaan tertutup. Jadi ini bedanya, ini tidak perlu saya sebutkan satu-satu ya. Ini gambaran bagaimana pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan tertutup. Nah, guru harus memiliki kemampuan seperti ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga, keterampilan merespon. Jadi bagaimana cara yang baik merespon pertanyaan atau pernyataan orang lain yang tepat dan relevan.
dengan cara yang sopan, tidak menyinggung orang lain. Nah, itu harus dipelajari. Seni komunikasi itu harus kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Kemudian yang keempat adalah keterampilan merefleksi. Di sini adalah kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain, sekaligus memahami emosi dan juga kebutuhan lawan bicara kita. Jadi di sini kita mampu mendengarkan orang lain secara aktif, kemudian memahami konteks pembicaraan dan juga mengidentifikasi pola-pola yang relevan. Artinya kita di sini nyambung ya, nyambung kalau diajak ngobrol. Nah, terutama ini kita ajarkan kepada anak-anak didik. Jadi kita mulai dengan membuka percakapan dengan anak didik, kemudian bertanya, setelah itu merespon percakapan atau pertanyaan mereka. Setelah itu keterampilan merefleksi. Misalnya anak-anak sudah cerita, oh saya merasa kalau saya sedang stres, atau saya paham bahwa saya sebenarnya ini seperti ini loh, ini itu namanya keterampilan merefleksi. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan menyimpulkan, yaitu kemampuan untuk menyimpulkan informasi yang sudah dibahas, yang sudah disampaikan sebelumnya dengan membuat kesimpulan yang tepat. Baik, selanjutnya adalah ini kita memahami anak-anak didik di kelas ya, kadang ada yang modelan seperti dulu ini. Ketika gurunya menerapkan dulu ini memotong terus, entah itu dengan yang sesuai dengan konteks pelajaran atau hal lain. Bu, waktunya istirahat. Bu, saya lapar. Bu, atau ini. Nah, ada juga yang modelan dulu yang seperti ini. Nah, kalau misalnya langsung dikoreksi tanpa penelitian terlebih dahulu, mungkin kita akan sampai kepada menghakimi dulu ini bahwa dulu itu orangnya caper, suka memotong pembicaraan, suka mengganggu jalannya pembelajaran. Kalau kita lihat secara sepintas tanpa penelitian terlebih dulu mungkin seperti itu. Tapi setelah ada penelusuran, ada penelitian, maka kita akan sampai kepada kesimpulan, oh ternyata dulu itu ingin diberi perhatian, agar berikan spesial. Kemudian dulu ingin dilibatkan. Nah, ini atau mungkin juga bisa jadi di rumah dulu itu kurang kasih sayang karena jarang berkumpul dengan keluarga sehingga bisa perhatian di sekolah. Nah, kita sebagai guru harus paham hal seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah koreksi dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu meliputi 3 hal. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini anak didik atau siswa itu tidak merasa dihakimi ketika melakukan kesalahan. Jadi yang pertama kita berikan penjelasan kepada mereka bahwa kesalahan itu bukan hanya dilakukan oleh mereka, tapi juga bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi dengan seperti ini mereka tidak terlalu malu. Ya. Jadi jangan malah dipojokkan, jangan malah ya kamu ini nakal, kamu ini mau melakukan hal seperti itu ya teman-temannya baik-baik kok kamu begitu, jangan malah digitukan, tapi diberikan penjelasan yang hal seperti itu memang bukan dilakukan oleh anak-anak. Nah, dengan begitu mereka nggak malu, mereka tidak merasa disalahkan ya. Tapi nanti mereka akan sadar bahwa perbuatan itu salah. Kemudian ini validasi tindakan salah ini adalah membantu siswa untuk memahami akar masalah dan tidak merasa disalahkan. Kenapa sih kok bisa siswa itu melakukan tindakan yang keliru, melanggar tata tertib, melanggar aturan? Kita ikuti dulu akar masalah, kita selidiki seperti apa. Oh, jadi karena ini disebut melakukan kesalahan gitu. Jadi kita seperti memahami bahwa mereka itu punya apa sih itu loh. Kita melakukan sesuatu ketika tata tertib. Nah, yang ketiga kemudian menggunakan keyakinan, yaitu mengajak siswa untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka pegang. Jadi kita bandingkan nilai-nilai kehidupan
bersifat sehari-hari dalam agama. Misalnya juga secara umum dibandingkan dengan perbuatan yang mereka lakukan. Ya, berbanding terbalik. Berarti apa yang mereka lakukan itu benar biasa. Jadi sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang, bagaimana kesalahan ini tidak akan terulang lagi. Karena mereka sudah tahu kalau perbuatan mereka itu salah dan karena dengan nilai-nilai yang sudah istilahnya itu sudah dipahami, sudah beredar di masyarakat, sudah diyakini sebagai sebuah kebenaran. Kemudian selanjutnya yang keenam, ini mendekati akhir ya Bapak Ibu. Yang keenam, namun kolaboratif. Jadi di sini guru desa dan juga guru kelas menguasai kompetensi sebagai pendukung partisipasi. Jadi antara sekolah, antara keluarga dan juga masyarakat. Dan juga media, ya. Media dan berbagai pihak dalam melaksanakan bimbingan karakter dan mengembangkan potensi murid secara maksimal. Jadi di sini guru harus memiliki kemampuan untuk menjadi penghubung antara sekolah dengan orang tua, sekolah dengan masyarakat, dan juga dengan berbagai pihak yang berhubungan. Ini adalah peran guru BK dan juga guru kelas. Baik, peran guru BK dan juga guru kelas. Jadi mereka memiliki peran yang saling mendukung satu sama lain untuk kepentingan anak didik kita. Jadi bagaimana mereka kalau guru kelas misalnya mendidik dalam 5 pelajaran dan pembentukan karakter, dan guru BK memberikan pelayanan yang memandirikan dan mengembangkan potensi diri dari peserta didik di bidang pribadi, sosial, belajar dan juga karir. Kemudian yang selanjutnya adalah mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid atau problem solving. Jadi di sini kalau misalnya ada masalah, ya, murid ada masalah, kalau membuat masalah kita identifikasi dulu masalahnya apa. Jadi kita harus benar-benar tahu masalahnya seperti apa. Kalau nggak tahu nanti kita akan keliru membuat keputusan. Misalnya kita harus diskusikan dulu dengan anaknya, ya. Atau kadang kita dengan mendapatkan keterangan dari anak saja tidak cukup. Jadi kita harus mendengarkan keterangan dari pihak kedua, ketiga, dari pihak ketiga, dari pihak keempat. Karena bisa jadi salah satu sumber itu tidak valid karena untuk mencari keuntungan diri sendiri sehingga faktanya dipelintir, ya, faktanya tidak disampaikan dengan jelas atau gamblang. Kemudian yang ketiga baru penerapan tujuan dan strategi intervensi berdasarkan tindakan. Nah, yang ketiga ini strategi bagaimana kita agar mampu menyelidiki itu dalam untuk ikut terjun dalam masalah tersebut. Artinya bagaimana kita ikut mencari solusi. Mencari solusinya itu bagaimana? Nah, setelah ketemu solusinya baru diimplementasikan kepada anak yang bermasalah itu sekaligus dimonitoring. Jadi hasilnya harus seperti apa? Baru nanti setelah selesai ada evaluasi dan tindak lanjut dan ada dokumentasi serta komunikasi. Kemudian ada di sini perlunya tujuan melibatkan orang tua. Kenapa orang tua kadang harus dilibatkan? Kalau misalnya bisa diselesaikan di sekolah, ya tidak perlu. Tapi kalau misalnya tidak bisa diselesaikan di sekolah, ya orang tua perlu dilibatkan. Kenapa? Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah dan di sekolah. Kemudian bisa juga memperkuat hubungan dan komunikasi antara sekolah dengan rumah. Jadi biar tidak seperti berjalan sendiri-sendiri. Ada kolaborasi, ada kerjasama antara sekolah dengan keluarga itu demi kebaikan peserta didik. Nah, ini juga mengurangi miskomunikasi terhadap strategi sekolah. Kadang keluarga itu tidak paham maksudnya sekolah sehingga mengambil dulu kok begini begitu. Nah,
misalnya dijelaskan secara gamblang kepada orang tua atau anaknya disuruh menyampaikan secara jelas kepada orang tua, ini menghindari terjadinya miskomunikasi atau resistensi antara sekolah dengan keluarga. Yang keempat, mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Kemudian yang terakhir dari 7 jurus guru BK adalah menata situasi. Jadi di sini langkah-langkahnya bisa dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Bagaimana anak-anak agar tidak merasa merasa seperti di penjara misalnya. Jadi mereka itu dalam kelas bisa enjoy, bisa senang, bisa tenang dan juga aman. Nah, guru BK bisa membantu mengatur ruang kelas bagaimana yang nyaman, bagaimana kelas yang mendukung proses belajar, dan juga mengembangkan aturan kelas yang jelas seperti tertib ya, seperti tata tertib, bagaimana agar itu justru membuat mereka nyaman, tidak membuat mereka tertekan di kelas, sehingga akan menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan pembelajaran yang baik. Kemudian aspek-aspek yang dimaksud itu ada 3 ya. Aspek aman, kemudian nyaman, yang ketiga itu sebenarnya menggembirakan. Ini sepertinya salah Iko ini. Mestinya aman, nyaman, dan menggembirakan. Jadi aman dari kekerasan, jangan sampai misalnya guru memukul anak gitu ya, atau memarahi habis-habisan, itu kan tidak boleh. Dulu main fisik itu kan tidak boleh ya. Kalau dulu zamannya Pak Martin mungkin dia bawa itu dipukul dulu itu biasa ya Pak, diantem menghapus itu biasa. Kalau saya dengan pandai ini tidak ya Pak, saya mati dulu. Oh itu berarti tidak kali. Lalu zaman saya sepertinya itu juga masih ya, teman-teman saya ada yang dipukul menghapus itu ada zaman saya. Iya, kalau sekarang ada itu, nggak ada dilaporkan ke polisi kalau ada yang seperti itu. Ya sebenarnya kan memang tidak boleh main kekerasan, memukul, jewer itu saja tidak boleh sebenarnya. Apalagi menampar dan sebagainya. Ya, maka kadang-kadang terlalu lama, ya umurnya terlalu lama, 6 bulan sampai 2 bulan nggak bisa kesabarannya gitu. Kemudian aman di ranah online, jadi aman secara digital gitu. Jadi tidak ada apa ya istilahnya yang berhubungan dengan digital itu, tidak ada ancaman, tidak ada bullying secara online dan sebagainya. Dan aman termasuk dari bencana. Misalnya sekolahnya di pinggir sungai gitu ya, rawan banjir itu ya misalkan ya tidak seperti itu. Jadi kalau termasuk sekolah kita ini aman dari bencana. Pernah ada gempa dulu itu dengan berapa skala Richter itu kalau sekolah lain ada yang rontok bentengnya, di sini cuma apa itu ya Pak, yang dulu sampai asbestos ya, itu ada yang sampai ambruk juga ada itu. Nah kita termasuk sekolah yang aman dari bencana. Kemudian nyaman relasi sosial antar teman ya, antar siswa dan guru dan sebagainya, nyaman lingkungannya jadi bersih dan asri dan nyaman sarana dan prasarananya. Dan juga situasi pembelajarannya menggembirakan atau joyful learning bahasanya sekarang. Ya, betul. Nah ini ada contoh secara detail apa aman, nyaman dan menggembirakan itu. Ada namanya segitiga yang meliputi tata kelola, edukasi dan juga santas. Misalnya kalau tata kelola menyusun SOP, aktif, membentuk tim, kemudian memberikan masukan yang membangun, kontribusi aktif, memberikan masukan yang membangun kepada anak-anak dan implikasi tanpa kekerasan. Ini contohnya seperti ini tidak saya jelaskan secara detail. Nanti Bapak Ibu guru saya kirim linknya tentang materi ini di blog, jadi bisa lebih mempelajari lebih dalam lagi dari apa yang sudah
saya sampaikan. Sampai sini ada yang ditanyakan, Bapak, Ibu, ada mungkin? Insya Allah tidak ada ya. Sudah jelas semua. Baik, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai 7 jurus guru BK hebat. Jadi dengan belajar ini harapan saya seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan menjadi guru atau pendekar di dunia atau di lingkungan persilatannya pendidikan. Jika yang bisa saya sampaikan, banyak kurangnya saya mohon maaf.